Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Samawi adalah istilah yang dipopulerkan oleh Snokor Grunge pada tahun 1924 setelah berhasil masuk ke Aceh dengan licik. Dalam teorinya mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah agama Samawi. Benarkah demikian? Mari kita kupas sejarah berdasarkan kutipan dan penjelasan dari sejarawan Islam. Sobat Islam, sebelum melanjutkan videonya tekan subscribe dan loncengnya dulu ya untuk mendukung channel ini. Dan simak penjelasannya hingga selesai biar nggak salah paham. Berawal dari Nabi Yakub yang mempunyai 12 anak yaitu Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isahir, Zebulur, Gad, Aher, dan Nathan, Yusuf, Benyamin. Hanya saja mereka belum membentuk agama Yahudi dan masih beragama Islam seperti dalam surah Al-Baqarah, yang artinya adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami kembali kepadanya sebagai orang-orang Islam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Nabi Yusuf pun membawa mereka ke Mesir hingga berkembang menjadi suku, dan dari keturunan Nabi Yakub inilah Yahudi berasal. Saat tiba zaman Nabi Musa pun masih tetap mengajak kepada Islam. Dalilnya, hai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja jika kalian benar-benar orang Islam. Quran Surah Yunus ayat 84. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah oleh kalian rumah-rumah kalian itu tempat sholat, dan dirikanlah oleh kalian sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 87. Kemudian pada zaman Nabi Daud, beliau juga keturunan Nabi Yakub dari jalur Yahuda. Nabi Daud mengalahkan raksasa Jalut saat pemerintahan Raja Tolut. Karena telah mengalahkan Jalut, Nabi Daud pun dinikahkan dengan putri Raja Tolut bernama Michal dan menjadi Raja Israel. Dari pernikahan itu lahirlah Nabi Sulaiman. Setelah Daud wafat, Sulaimanlah yang menjadi Raja Israel. Nah, ketika Sulaiman wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, dikarenakan Sulaiman tak meninggalkan wasiat sebelum wafat. Sulaiman sendiri meninggal tak diketahui selain tongkatnya yang dimakan rayap. Dikarenakan kekayaan Nabi Sulaiman yang sangat berlimpah itulah yang membuat kerajaan Israel terpecah. Mereka memperebutkan tahta, kekayaan, dan lain-lain, sehingga suku Yahudi memisahkan diri dari kerajaan Israel dan mendirikan agama baru bernama agama Yahudi pada tahun 930 sebelum Masehi untuk menandingi agama Islam keturunan Sulaiman. Mereka juga memodifikasi Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa menjadi Talmud. Setelah membentuk agama Yahudi, mereka membunuh nabi-nabi setelahnya yang tidak cocok dengan mereka. Bahkan Nabi Isa dan pengikutnya disalib oleh Yahudi, namun Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir di sebelah timur seperti dalam surah Maryam, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Quran Surah Maryam ayat 16. Bukan lahir di Bethlehem. Bethlehem sendiri berada di utara, bukan sebelah timur. Dan Isa lahir di musim panas ketika Maryam menggoyangkan pohon kurma, maka kurma pun berjatuhan. Kurma hanya berbuah di musim panas, bukan musim dingin. Dalilnya, dan goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Quran Surah Maryam ayat 25. Nabi Isa pun tetap mengajak kepada Islam. Dalilnya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surah Saf ayat 6. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Saf ayat 7. Setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit, kemudian Islam pun hening. Tidak ada yang berani Islam sampai bangkitnya Raja Dikianus. Raja Dikianus memiliki pasukan, 7 diantaranya orang Islam, dan mereka sholat. Karena Raja Kianus tak memperbolehkan orang sholat, maka 7 pasukan itu lari dan bersembunyi di sebuah goa. Itulah mereka Ashabul Kahfi pada tahun 249 Masehi. Barulah pada 25 Desember 325 Masehi, seorang Raja Konstantinus yang berkedudukan di Konstantinopel dan ibunya Ratu Helena serta Paulus penasehat membuat agama baru untuk menandingi agama Yahudi. Karena mereka tidak suka Yahudi petantang petenteng berkuasa, maka terjadilah Muktamar di Nisea, pengangkatan Yesus sebagai Tuhan dengan mengumpulkan para pendeta sebanyak 248 orang, dan disepakati agama itu diberi nama Nasrani, berasal dari kata Nazaret, yaitu kota dibesarkan, dan Yesus mendapat wahyu. Mereka juga memodifikasi Injil menjadi Alkitab.
Setelah berselang lama, barulah Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memunculkan Islam kembali. Beliau berasal dari keturunan yang suci, bukan keturunan budak seperti yang dikatakan oleh Snooker Grunge. Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa aku lahir dari sulbi yang suci, bukan berasal dari budak. Hadis riwayat Tirmizi yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk orang Islam pada zamannya, karena memang agama hanya satu, yaitu Islam, dan Allah tidak pernah menyebut agama dalam Al-Quran dengan bentuk jamak. Allah selalu sebut agama dengan kata tunggal. Contohnya saja dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, surah Ali Imran ayat 19 dan ayat 85, Innad dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islamid dina, dan masih banyak lagi yang lain. Itulah alasan kenapa hanya Islam satu-satunya yang dapat disebut sebagai agama samawi. Itulah kutipan yang berhasil kami rangkum. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman.